Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada, saya kali ini di suatu tempat yang jauh dari penduduk, tempat cukup sepi dan angker, dan ini rasanya nikmat sekali karena saya bisa merasa menyatu dengan alam dan saya merasa lebih peka panca indera saya, baik itu indera perasa, indera penciuman, indera visual. Dan saya sengaja di tempat yang sunyi sepi seperti ini, saya ingin lebih peka dalam merasakan aroma yang keluar dari alam semesta. Dan saat ini saya memang sangat penasaran karena beberapa hari terakhir ini saya merasa mencium, kadang-kadang itu muncul seperti bau asap mercon atau asap kembang api, dan kadang-kadang juga saya merasa mencium seperti bau infus. Dan ini biasanya merupakan suatu pertanda bahwa akan ada gunung api yang meletus dan letusannya cukup besar atau dahsyat. Dan apabila memang pertanda ini benar adanya, nanti akan ada gunung api yang meletus dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk beberapa waktu ke depan. Harapan saya semoga tidak ada korban jiwa dan korban moral material yang cukup minim, itu harapan saya. Dan kalau saya niteni ya dari beberapa kejadian sebelumnya, setiap kali akan ada letusan gunung api di wilayah Jawa Timur, saya yang berada di Jogja itu selalu merasakan hawa yang panas, hawa yang pengap, dan kadang-kadang terasa mencium seperti bau gosong atau bau seperti asap mercon atau asap kembang api, dan kadang-kadang juga bau infus. Nah, mudah-mudahan ini juga merupakan suatu sinyal yang bisa menggugah kewaspadaan warga masyarakat yang terutama tinggal di sekitar gunung api. Dan saya juga berharap mudah-mudahan aroma-aroma ini tidak meningkat menjadi seperti bau udang goreng ya, seperti bau udang yang digoreng itu memang aromanya gurih, tetapi justru itu yang saya khawatirkan karena itu merupakan sinyal bahwa selain letusan yang besar itu juga akan menimbulkan jatuhnya korban jiwa yang cukup banyak. Itu ada semacam sinyal berupa bau seperti udang goreng. Nah, ini yang mudah-mudahan saya berharap jangan sampai nanti kemudian muncul bau seperti itu. Kalau memang ada gunung api yang akan meletus ya, di sekitar kita ini ada 2 gunung api, selain Gunung Merapi juga ada Gunung Semeru. Kalaupun akan meletus ya tentu saja dari 2 gunung api itu, dan mudah-mudahan tidak untuk gunung-gunung yang lain, karena jika meletusnya bersamaan ya saya kira akan menjadi suatu bencana atau ya bisa repot sekali. Dan benar apa yang dikatakan oleh Mbah Petro, itu bisa membuat negara ini malah menjadi bangkrut keuangannya ya, karena sekarang ini lagi pada masa pemulihan ekonomi. Maka dari itu marilah kita selalu tetap maneges nyuwun kepada sing gawe urip, pada Sang Hyang Wenang. Mudah-mudahan kalaupun harus ada bencana alam ya tidak sampai memakan korban jiwa dan tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar. Karena bagi saya pribadi yang namanya bencana alam itu
memang tidak perlu untuk dihilangkan sama sekali, karena itu merupakan mekanisme alam dalam menata kembali pola-pola keseimbangan yang sudah tidak balance. Ibaratnya timbangan ya, itu perlu diadakan, perlu dilakukan kalibrasi. Maka bencana alam atau fenomena alam itu merupakan suatu langkah atau suatu tindakan alam semesta untuk mengkalibrasi sistem keseimbangannya yang sudah memang harus dikalibrasi. Untuk itu kita sebagai manusia hendaknya kita juga bijaksana, karena fenomena alam itu tidak akan menjadi bencana apabila seluruh makhluk, terutama bangsa manusia ini, bisa memahami dan mengerti. Jika akan ada suatu bencana alam berupa gunung api meletus, tentunya sebaiknya kita juga menjauh dari gunung api itu untuk sementara waktu. Nah, demikian juga untuk bencana-bencana lain ya. Kalau kita sudah tahu weruh sadurunge winarah, tahu sebelum kejadian, bisa melihat tanda-tanda bahwa sesuatu akan terjadi, maka kita bisa melakukan langkah antisipasi dan suatu upaya mitigasi bencana sehingga akan lebih minim terjadi jatuhnya korban jiwa. Untuk itu bisa diibaratkan orang yang sedang mencangkul di sawah itu kan mengolah tanah supaya menjadi subur. Tetapi apabila kita yang sudah melihat bahwa ada orang yang mencangkul di sawah, tetapi kita posisinya berada di dekat orang yang sedang mencangkul, maka bisa jadi kita akan terkena risiko, yaitu terkena cangkul. Itu ibaratnya seperti itu. Maka kalau kita tahu sedang ada orang mencangkul sawah, ya kita menjaga jarak. Jangan sampai kita menjadi korban karena risiko, karena keteledoran kita sendiri. Oleh sebab itu, maka bijaksanalah menjadi makhluk hidup. Kita belajar kepada bangsa binatang. Burung sudah tahu akan terjadi badai. Para binatang yang habitatnya ada di pegunungan sudah tahu jika gunung akan meletus. Untuk itu, sebelum semua fenomena alam itu terjadi, para binatang itu akan menjauh dari lokasi akan terjadinya fenomena alam seperti itu. Demikian pesan singkat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, pada dini hari ini. Semoga bermanfaat, berguna untuk kita semua, agar menjadi orang yang lebih waskito permono dan lebih wicaksono dalam menyikapi kondisi alam yang bisa saja sewaktu-waktu akan menjadi sangat bahaya. Sebagai penutup saya sampaikan, wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira ningrat lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti rahayu sagung titah dumati.